Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proposal kami tentang bisnis plan roti organik sehat dan ramah lingkungan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan-rekan saya. Saya sendiri Ratu Cutresa sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya. Saya Saskia Irmelia sebagai pemateri 2. Baik, saya Kamila Regina Putri sebagai pemateri 1. Dan saya Zawaria Farid sebagai pemateri 3. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada rekan saya Kamila sebagai pemateri 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ratu sebagai moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari proposal yang sudah kita bikin, yaitu mengenai roti roti yang sehat. Nah, di sini kami membuat proposal mengenai Eco Bakery. Baik, latar belakangnya, Eco Bakery ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat modern yang semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Di tengah maraknya produk roti dan kue yang masih menggunakan bahan sintetis serta kemasan plastik sekali pakai dengan menawarkan produk organik bebas pengawet, pewarna, dan pemanis buatan serta menggunakan kemasan ramah lingkungan. Nah, jadi teman-teman, Eco Bakery ini menjawab kebutuhan pangan yang lebih aman, di mana Eco Bakery ini turut membawa misi sosial melalui kerjasama dengan petani lokal untuk mendukung perekonomian, pertanian berkelanjutan, dan juga menjaga kualitas bahan baku. Sehingga teman-teman, konsumen tidak hanya memperoleh makanan sehat, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, oke, untuk tujuan usahanya boleh dimasukin. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai tujuan usaha dari produk Eco Bakery ini. Yang pertama adalah menyediakan produk roti dan kue sehat yang dibuat dari bahan organik, bebas pengawet, aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kedua, mendukung keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan dan praktik produk yang minim limbah. Yang ketiga, memberdayakan petani dan pemasok lokal dengan menjalin kemitraan jangka panjang sebagai sumber bahan baku utama. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi makanan sehat dan gaya hidup berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan usaha yang berdaya saing dan menguntungkan melalui inovasi produk dan pelayanan berkualitas demi keberlangsungan bisnis jangka panjang. Oke, sekian tujuan usaha. Untuk selanjutnya deskripsi produk dari Eco Bakery ini, teman-teman. Eco Bakery menghadirkan roti dan kue organik berkualitas tinggi tanpa pengawet, pewarna, dan pemanis sintetis. Menggunakan bahan alami seperti tepung organik, pemanis alami, serta biji-bijian dan buah segar. Setiap produk dibuat secara higienis dengan slow baking agar rasa dan gizinya terjaga. Juga dengan kemasan ramah lingkungan ini dan varian seperti roti gandum, sourdough, bebas gluten, granola bar, dan muffinnya rendah gula, Eco Bakery ini menjadi pilihan bagi konsumen yang menginginkan makanan sehat, lezat, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ratu. Baik, terima kasih Mila. Selanjutnya, pemateri 2 yang akan dijelaskan oleh Saskia. Kepada Saskia, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian analisis pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Ada 4 bagian. Yang pertama, segmentasi pasar, di mana dilakukan untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu sehingga Eco Bakery dapat menetapkan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Di mana pembagian segmen ini membantu memahami siapa calon pembeli, apa kebutuhan mereka, serta bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara efektif. Yang
Yang kedua, segmentasi geografis. Di mana pada aspek demografis ini, Eco Bakery menetapkan segmen pasar berdasarkan usia, pekerjaan, dan tingkat pendapatan konsumen. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Di mana pada segmen ini digunakan untuk menentukan wilayah pemasaran yang paling potensial bagi Eco Bakery. Penetapan segmen ini penting agar strategi distribusi dan promosi dapat difokuskan pada area dengan kesadaran kesehatan tinggi dan akses mudah ke produk. Yang terakhir, segmentasi perilaku, di mana digunakan untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan kebiasaan, kebutuhan, serta alasan mereka memilih produk. Eco Bakery merupakan memahami perilaku pembelian konsumen agar produk yang ditawarkan dapat menjawab kebutuhan praktis, sehat, dan ramah lingkungan. Yang kedua, penentuan target pasar, di mana di mana Eco Bakery menargetkan konsumen yang peduli kesehatan, ramah lingkungan, dan berdaya beli menengah ke atas, seperti pekerja muda, mahasiswa, keluarga muda, serta komunitas hidup sehat. Target ini membantu Eco Bakery memfokuskan strategi pemasaran secara lebih tepat. Yang ketiga, posisi pasar, di mana Eco Bakery memposisikan diri sebagai roti dan kue organik premium yang sehat, lezat, dan ramah lingkungan dengan nilai utama bahan alami, berkualitas, bebas bahan berbahaya, kemasan eco-friendly, dan dukungan pada petani lokal. Positioning ini menjadi Eco Bakery pilihan bagi konsumen yang mengutamakan kesehatan dan kepedulian lingkungan. Next, Ratu. Selanjutnya, rencana pemasaran. Yang pertama, produk, di mana Eco Bakery menawarkan produk roti dan kue organik yang sehat, lezat, dan aman dikonsumsi. Keunggulan produk terletak pada penggunaan bahan alami berkualitas, bebas pengawet, dan pewarna buatan, serta diproduksi secara higienis. Produk dikemas menggunakan kemasan ramah lingkungan yang mendukung konsep usaha berkelanjutan, di mana varian produk meliputi roti gandum organik, sourdough premium, roti bebas gluten, granola bar, serta muffin dan kue rendah gula. Yang kedua, price atau harga, di mana Eco Bakery menetapkan strategi harga premium yang kompetitif sesuai dengan kualitas bahan organik dan proses produksi. Penetapan harga disesuaikan dengan daya beli target pasar menengah ke atas, namun tetap terjangkau. Selain itu, Eco Bakery menawarkan paket bundling, diskon pembelian dalam jumlah tertentu, serta promo khusus pada periode tertentu untuk meningkatkan minat beli konsumen. Yang ketiga, place atau distribusi. Distribusi produk dilakukan melalui dua saluran utama, yaitu online dan offline, di mana penjualan online memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis sebagai sarana promosi dan pemesanan. Sistem pre-order diterapkan untuk menjaga kesegaran produk, di mana penjualan offline dilakukan secara terbatas di lokasi strategis seperti kampus, perkantoran, pusat perbelanjaan, serta pada kegiatan bazar dan event UMKM, di mana pengiriman produk menggunakan kurir pribadi maupun layanan ojek online. Yang keempat, promosi, di mana promosi Eco Bakery difokuskan pada pemasaran digital dengan konten visual menarik yang menampilkan produk, proses pembuatan, serta edukasi tentang manfaat makanan sehat. Promosi dilakukan melalui unggahan rutin di media sosial, pemberian diskon untuk pelanggan baru, program loyalitas untuk pelanggan tetap, serta kerjasama dengan influencer lokal. Selain itu, Eco Bakery juga mengandalkan promosi dari mulut ke mulut melalui pelayanan yang ramah dan kualitas produk yang konsisten. Next, Ratu. Yang selanjutnya, rencana operasional. Yang pertama, proses produksi, di mana proses produksi roti dan kue Eco Bakery
dilakukan secara terencana dengan memperhatikan standar higienis dan kualitas bahan baku, yaitu tahap produksi meliputi. Yang pertama, pengadaan dan seleksi bahan baku organik dari pemasok dan petani lokal. Yang kedua, penimbangan bahan sesuai resep untuk menjaga konsisten rasa dan kualitas. Yang ketiga, pengolahan adonan termasuk pengulenan dan fermentasi sesuai jenis produk. Yang keempat, proses pemanggangan atau pengolahan akhir dengan suhu dan waktu terkontrol. Yang kelima, pendinginan produk sebelum dikemas. Yang keenam, pengemasan menggunakan kemasan ramah lingkungan dan food grade. Yang kedua, jadwal operasional, di mana kegiatan operasional Eco Bakery dilakukan setiap hari dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, pukul 5 sampai 6, yaitu persiapan bahan baku dan peralatan produksi. Pukul 6 sampai jam 10, proses produksi roti dan kue. Sedangkan pukul 10 sampai jam 12, di mana pengemasan dan pengiriman pesanan pre-order atau PO. Yang jam selanjutnya jam 12 sampai jam 4 sore penjualan online dan distribusi lanjutan. Jam terakhir yaitu jam 4 sampai jam 5 pembersihan peralatan, evaluasi produk dan pencatatan. Yang ketiga, alur kerja, di mana alur kerja operasional Eco Bakery dimulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan sementara, hingga penjualan dan pengiriman produk kepada konsumen. Sistem pre-order atau PO diterapkan untuk meminimalkan sisa produk dan menjaga kesegaran. Yang keempat, peralatan produksi. Peralatan utama yang digunakan meliputi oven, mixer adonan, loyang dan cetakan food grade, timbangan digital, dan serta peralatan pendukung lainnya yang mendukung proses produksi secara higienis dan efisien. Yang kelima, tenaga kerja, di mana pada tahap awal, Eco Bakery dikelola oleh pemilik usaha dengan tanggung jawab meliputi pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, pemasaran, serta pengantaran produk. Seiring perkembangan, penambahan tenaga kerja akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keenam, standar kebersihan dan kualitas. Eco Bakery menerapkan standar kebersihan dan pengendalian mutu dengan menjaga kebersihan area produksi dan peralatan, menggunakan sarung tangan selama proses produksi, serta memastikan produk disimpan dalam kondisi yang sesuai agar kualitas tetap terjaga. Yang ketujuh, lokasi usaha, di mana lokasi operasional Eco Bakery berada di rumah produksi atau dapur khusus yang mudah diakses untuk distribusi, di mana penjualan offline dilakukan di titik strategi seperti perkantoran, kampus, pusat pembelanjaan, lingkungan perumahan, dan di mana lokasi dipilih agar mudah menjangkau konsumen yang membutuhkan produk roti dan kue sehat, praktis, dan berkualitas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saskia. Selanjutnya, pemateri 3 kepada Zahwa, kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya dan manajemen. Itu terdapat 5 poin. Yang pertama itu struktur organisasi usaha. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, sistem pengawasan dan standar kualitas. Dan yang kelima, ada kebutuhan sumber daya di masa depan. Next. Selanjutnya ada strategi pengembangan, di mana strategi ini memiliki 4 poin penting, yaitu pengembangan dan inovasi produk, perluasan wilayah pemasaran dan saluran distribusi, penguatan banding dan media digital, dan ada peningkatan kualitas operasional dan manajemen produksi. Yang selanjutnya ada rencana perusahaan, di mana terdapat beberapa poin penting, yang di mana ada biaya investasi awal, yang di mana dapat dilihat bahwasannya ada lampiran datanya. Dan yang kedua ada biaya operasional,
dan juga kami telah melampirkan data-datanya mengenai biaya tersebut. Dan yang ketiga ada total biaya produksi bulanan, dan yang keempat ada laporan laba dan juga rugi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahwa. Kesimpulan dari presentasi kami, strategi Eco Bakery berfokus pada inovasi produk, perluasan pasar, penguatan branding, dan peningkatan kualitas operasional. Tujuan jangka panjangnya adalah membangun usaha stabil, kompetitif, berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi gaya hidup sehat masyarakat. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.